malaikat yang menjaga surga Allah Azza wa Jalla. Ketika menyambut orang-orang yang masuk surga, apa kata Allah? Tibtum bima sabartum. Nih, kalian hidup senang sekarang karena apa? Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Allah juga mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka surga disebabkan kesabaran mereka, jemaah. Maka kembali kepada awal, nggak ada anugerah Allah yang lebih agung, yang lebih besar daripada kesabaran. Apa yang membuat kita bersabar? Yang pertama, agar antum bersabar, antum harus tahu hakikat kehidupan ini. Hidup ini memang susah. Antum yakin? Orang lain pun susah. Bukan cuma antum yang susah. Sebagian kita jemaah, kadangkala merasa paling susah hidupnya. Angkat tangan jemaah. Ana doakan, yang punya utang ana doakan semoga lunas utangnya. Yang nggak angkat tangan ya semoga nggak dilunasin karena merasa nggak punya utang dia jemaah. Jamaah, mudah-mudahan yang angkat tangan dilunasin utangnya, gulu amin. Hampir semua punya utang, hampir semua susah hidupnya. Wa hadhil hayatud dunya. Sebagian orang tanya sama ana, Ustaz itu ujiannya apa sih? Waduh, banyak. Cuma ana kan nggak cerita. Seakan-akan Ustaz senyum terus, nggak tahu kita kalau sampai rumah pusing gitu ya. Mikirin bala ini, subhanallah. Ada sebagian kita yang punya penyakit dan nggak ada orang yang tahu, coba. Nggak ada. Dia santai sudah dia rasakan penyakit seperti tadi mahasiswa yang saya ceritakan. Jadi kita harus memahami tabiat kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh sudah mengatakan setelah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Kok jadi lupa aja? Apa kata Allah? La uqsimu bihadzal balad wa walidiu wa ma walad. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidiu wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia fi kabad, dalam kesusahan. Dari lahir sampai mati susah. Itu tabiat kehidupan ini. Jadi ketika antum sudah tahu, ya santai kita menghadapinya. Ketika para sahabat mengalami kekalahan di perang Uhud, ya mereka merasa susah, kok bisa kita kalah gitu loh. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 140. Allah mengatakan, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kalian ditimpa kekalahan ya, orang-orang lain juga, mereka kan juga kalah. Orang-orang Quraisy, mereka susah hidupnya ketika perang Badar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah putar di antara manusia. Dunia ini berputar. Yang hari ini tertawa, apakah dia akan tertawa sepanjang hari, sepanjang tahun? Enggak. Akan ada dia menangis. Yaumun laka wa yaum alaik. Itulah hakikat kehidupan hari. Ya kita senang, satu hari kita sedih. Kemudian yang kedua yang membuat antum dapat bersabar, yakin dengan balasan yang akan Allah berikan. Di sini ada penambang emas enggak? Di Sumbar ini? Ada. Di Solok Selatan. Resmi apa enggak resmi? Ada. Iya kan? Ada yang resmi, ada yang enggak resmi. Antum bisa bayangin ya, bagaimana yang tidak resmi yang dia menambang dengan resiko besar sekali. Anak kadang-kala dapat berita mereka yang nambang dengan melobangin gunung itu jamaah, tahu-tahu ambles. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka tinggalkan keluarganya, mereka tidur di tenda, mereka makan seadanya. Kenapa? Karena dia yakin ada emas di situ, ada sesuatu yang besar. Maka inilah yang membuat orang bersabar itu. Ketika dia tahu akan Allah berikan yang besar, dia jadi sabar. Maka antum baca lagi, dapat apa sih kalau aku sabar?
Ketika antum mendapatkan sesuatu yang besar, antum akan mau jemaah bersabar. Seperti yang merantau. Karena dijanjikan dengan janji-janji yang Masya Allah, maka dia pun bersabar ya. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 58-59, ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah sebaik-baiknya balasan buat orang-orang yang beramal. Siapa mereka yang beramal itu? Yang bersabar dan tawakal. Antum sabar dan serahkan sama Allah. Ada yang harus sabar menghadapi mertua. Allah, Ustaz, anak punya mertua, na'udzubillah, Ustaz. Ada yang harus sabar menghadapi menantu. Hakadzal hayat. Antum serahkan sama Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sudah. Maka sabar itu dengan kita tadi menahan diri untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sejalan dengan akal sehat, antum serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan Ustaz? Ya kalau bicara sabar itu ada batasannya, nggak apa-apa lah. Batasnya itu seperti umurnya Nabi Nuh berdakwah. 950 tahun. Antum sudah nggak kuat, Nabi Nuh nggak kuat. Nggak kuat Nabi Nuh menghadapi kaumnya, lalu beliau berdoa supaya dihancurkan kaumnya. Setelah berapa tahun? 950 tahun. Kita 70, 80 tahun mungkin jemaah. Kemudian jemaah yang ketiga yang membuat orang bersabar itu yakin dengan adanya pertolongan dari Allah. Yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah mengatakan fasbir kepada Nabi SAW. Di surat Ar-Rum ayat 60 Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq. Sabar, janji Allah itu benar gitu loh. Kau tinggal nunggu. Kita kadang-kadang nggak sabar nunggunya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjanjikan setelah kesulitan kemudahan. Maka ketika antum dalam kesulitan langsung husnudzon sama Allah. Oh bentar lagi datang solusinya. Kemudian yang keempat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong. Jadi menghadapi musibah